Selingkuh, selingkuh, selingkuh. Tiap hari ada aja berita perselingkuhan. Suami selingkuh, istri punya hubungan gelap, rumah tangga hancur. Perselingkuhan sekarang bukan lagi aib, tapi kayak jadi tren yang terus berulang. Kenapa ya manusia makin mudah jatuh cinta, tapi makin susah setia? Setiap hari selalu ada berita baru tentang perselingkuhan. Seakan kesetiaan kini cuma jadi bahan candaan. Kalian ngerasa nggak sih? Belakangan ini setiap buka medsos ada aja kasus perselingkuhan yang terungkap. Ada istri yang labrak suami dan selingkuhan di bandara. Hai. Hai, Evi. Siapa? Lia? Iya. Lia? Lia? Iya. You send ticket or her? Who send me ticket? Balik ke Jakarta. Siapa? Me. Siapa yang kirim tiket? Me. You want me to know her? You want me to know her? You send me ticket. Ada her name. Ada her name. Siapa nih? Mbak siapa? Si istrinya, Mbak. Si istrinya. Si istrinya. Si istrinya mau kemana lu? Mau kemana? Mau kemana lu? Pelakor. Eca. Rebut lagi orang lu anjing. Tuan lu. Tahu nggak? Siapa ini? Gua kagak pegang suami gue. Lu yang mau sama suami orang ya? Ada dokter yang ketahuan selingkuh padahal istrinya lagi sakit. Ada juga guru yang sudah punya suami dan anak tapi malah selingkuh sama laki-laki beristri. Aku viralin ya, kamu ngajar di SD kan? Ngajar di SD kan? Iya kan? Ngajar di SD kan? Ngajar di SD kan? Aku viralin ya. Udah PNS belum? Aku laporin ya ke dinas ya. Jadi pelakor ya. Ini berdua nih. Iya. Gak usah kabur, mau mana? Hah? Mau mana? Gak usah kabur. Gak usah kabur. Kok diem? Kok diem aja? Udah berapa lama hubungan sama suami saya? Hah? Udah. Suaminya mana? Suaminya mana? Guru kok kelakuannya begini? Gak punya moral. Rebut suami orang. Guru apaan? Aku viralin ya. Wonosobo PNS kan? Aku sih nggak kerja, nggak masalah dong gua mah. Halo, papi. Halo, mami. Wah, gila ya. Kalian berdua gila. Gila emang. Lihat kelakuan ibunya mesra-mesraan sama suami orang. Sampai seneng-seneng. Ini baru ketahuan ya. Yang check in gua nggak tahu ya, yang check in. Aduh, pusing gak sih liatnya? Drama-drama rumah tangga ini seolah jadi hal lumrah setelah maraknya media sosial. Perselingkuhan, perceraian, pertengkaran bukan lagi aib, tapi jadi bahan konten di media sosial. Kalau dulu masyarakat cuma melihat berita perceraian artis di televisi, sekarang sudah biasa lihat kasus perceraian dan perselingkuhan yang viral di media sosial. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan Kemenak, sebanyak 54% kasus perceraian disebabkan karena perselingkuhan. Sebuah jurnal mengungkap ada 5 faktor yang menyebabkan perselingkuhan. Pertama, kurangnya komunikasi dalam rumah tangga. Komunikasi yang buruk dan kurang terbuka antar pasangan memicu munculnya ketidakpuasan dalam pernikahan. Hal ini membuat peluang untuk mencari kepuasan di luar pernikahan dengan berselingkuh. Kedua, perselingkuhan juga terjadi karena waktu suami tidak banyak bersama istri karena bekerja. Istri berselingkuh dengan alasan suaminya jarang di rumah. Padahal suaminya tersebut bekerja untuk menafkahi keluarganya. Ketiga, kemajuan teknologi dan media sosial juga mempermudah terjadinya interaksi dan komunikasi yang berpotensi mengarah pada perselingkuhan. Keempat, pergaulan bebas dan hedonisme yang kian mewabah turut mempengaruhi melemahnya komitmen dalam pernikahan dan memudahkan terjadinya perselingkuhan.
Kelima, lemahnya pemahaman agama dan etika. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama dan etika pernikahan juga berperan pada maraknya fenomena perselingkuhan yang berujung pada perceraian. Balik lagi soal viralnya kasus perceraian ya. Kasus yang lagi heboh banget adalah perselingkuhan yang dilakukan influencer Julia Prastini atau lebih dikenal Jule. Influencer yang dikenal harmonis bersama keluarga tiba-tiba jadi sorotan karena perselingkuhan. Julia Prastini menikah dengan Nadehon pada 2021 dan dikaruniai 3 anak. Kehidupan mereka tampak harmonis di media sosial. Namun pada Oktober 2025, nama Jule mendadak viral ketika isu perselingkuhan dengan Safri Ramadan terungkap. Foto dan video Jule bersama Safri beredar luas di medsos. Video tersebut memperlihatkan kemesraan Jule dengan Safri Ramadan. Setelah foto dan video perselingkuhan tersebar, netizen ramai-ramai menghujat Jule. Baik Dehon maupun Jule sudah buka suara soal kasus perselingkuhan ini. Pada 20 Oktober 2025, pihak Dehon tidak membantah adanya perselingkuhan dan berterima kasih atas dukungan masyarakat. Sementara itu pada 26 Oktober 2025, Jule akhirnya mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada suami, anak-anak, keluarga, serta brand yang terdampak. Usai speak up, reputasi rontok, kepercayaan publik menipis, dan brand besar yang bekerja sama memilih mundur. Parahnya adalah muncul sebuah tren kasih makan Jule di medsos. Banyak konten kreator membuat tren ini dengan adegan memberi makan sisa berupa tulang dan dilempar ke lantai. Gerakannya seolah-olah memberi makan hewan. Mirisnya, karena kasus perselingkuhan, orang bisa jadi bahan bulian se-Indonesia. Apakah ini yang namanya sanksi sosial? Sanksi sosial bisa menghantam dari berbagai sisi. Dari sisi karir, banyak pelaku perselingkuhan kehilangan kontrak kerja dan peluang bisnis. Dari sisi mental, rasa malu, tekanan publik hingga depresi bisa muncul. Dari sisi keluarga, kepercayaan sulit dibangun kembali. Meski begitu, beberapa pelaku justru mengaku sanksi sosial membuat mereka sadar dan berubah. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan Psikologi Town berjudul The Consequences of Violating Social Norms, disebutkan beberapa contoh sanksi sosial yang biasanya dialami oleh orang yang melanggar norma sosial. Kalau dalam kasus ini berarti pelaku perselingkuhan ya. Artikel tersebut mengungkap bahwa ketika norma sosial dilanggar akan membuat seseorang mendapatkan sanksi sosial. Mulai dari skala kecil seperti pengucilan hingga skala besar yakni mempermalukan di depan umum. Di skala besar, seseorang akan dipermalukan di depan umum dengan ejekan hingga kecaman di media sosial. Bentuk hukuman ini dapat berdampak jangka panjang pada reputasi dan status sosial individu. Persis yang dialami oleh Jule ya, dibully di media sosial karena mengkhianati suami dan ketiga anaknya. Banyak kasus perselingkuhan yang viral ini jadi bukti kalau kesetiaan itu mahal harganya. Perselingkuhan bukan cuma soal cinta yang salah arah, tapi tentang pilihan. Pilihan untuk tetap jujur atau menghancurkan kepercayaan. Sikap setia juga bukan cuma tentang siapa yang melawan godaan, tapi siapa yang memilih untuk tetap tinggal.